Dong Zhao, asisten profesor dari Michigan State University, menceritakan bahwa jika kita mampu membeli berbagai macam rumah greenhouse yang mahal, akan tetapi personal habit buruk kita dapat mengurangi 50% dari energi savingnya. Oleh karena itu, saat ini kita tidak akan membahas tentang hal-hal yang fancy, mahal, dan sejenisnya, tapi kita akan membahas mengenai sesuatu yang lebih simpel, yaitu behavior. Oleh karena itu, kami memberi judul proyek kami Ferment the City, atau kita sebut sebagai Meragi. Meragi yang kita maksud di sini adalah kami membuat sebuah movement untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai sustainable building dengan metafor yang lebih dekat dengan mereka, yaitu tempe. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang tempe di Indonesia? Everybody love tempe, semua orang suka, semua orang tahu. Dan berbeda halnya dengan ketika kita berbicara mengenai green emission, tidak semua orang bisa mengerti. Oleh karena itu kita berusaha membuat sebuah bahasa baru yang dimengerti oleh mereka untuk berusaha dapat merubah behavior mereka sendiri. Nah, semua orang tahu kita butuh green building, tapi lebih dari itu kita butuh green user dan juga green buyer. Dari 38 dari 86 paper yang menyebutkan tentang kesulitan dalam pembuatan dalam challenge dalam green building, 38 di antara menyatakan bahwa hal yang terberat adalah mengubah bagaimana perilaku seseorang. Dan terlebih lagi di Indonesia, 1 dari 5 orang nggak percaya bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan saat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyelesaikan 44 masalah tentang behavior changes ini, kita bisa menyelesaikan 44,1% dari masalah utama green building di Indonesia. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mengubah yang namanya pro-environmental behavior. Oke, jadi ini adalah hasil riset kami mengenai green policy di Indonesia. Kita lihat ada begitu banyak sekali dan kita tidak akan membuat teman-teman di sini pusing membacanya. Karena yang mau kita sampaikan adalah ini tuh terlalu banyak dan sayangnya tidak bekerja dengan baik. Dan kenapa bisa demikian? Hal ini karena kita sadar bahwa tidak ada sama sekali green policy yang mengikut sertakan partisipasi dari general public dan juga penghuni yang ada di dalamnya. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali bahasa yang digunakan di dalam proses konstruksi sendiri. Dari government ada bahasa hukum, dari kontraktor ada bahasa ketukangan, terus dari saintis ada bahasa keilmuan. Nah, bahasa-bahasa ini yang digunakan oleh orang-orang yang berbeda ini membuat sebenarnya kesulitan untuk yang namanya translasi dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya time policy ini, kita berharap untuk membuat satu bahasa yang baru yang bisa dipahami bersama. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat suatu sistem bahasa yang baru, di mana kita mencoba untuk mengambil proses dari pembuatan tempe sebagai alih fungsi bahasanya. Di sini kami percaya bahwa sebenarnya perubahan besar itu dimulai dari perubahan bahasa. Di sini ada contohnya kalau misalnya dalam pembuatan tempe ada meragi, instead of ngomong mungkin kita perlu nambah teknologi di dalam desain kita, mungkin nanti bakal ada perubahan seperti kayak udah diragi atau belum desainnya seperti itu. Nah, oleh karena dan tujuan akhirnya adalah mengubah people mindset. Awalnya yang pertama kita lakukan itu adalah kita percaya bahwa kita nggak bisa memulai sesuatu dari hal yang terlalu besar dan muluk. Oleh karena itu kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Kita membuat campaign untuk memfamiliarisasikan bahasa ini. Karena hal itu yang pertama jadi parameter kita. Yang pertama kita bakal mencoba untuk membuat animasi dengan membuat karakterisasi dari konsep yang kita miliki. Lalu setelah itu hal itu bisa ditranslasikan menjadi animasi yang bisa dibuka di sela-sela waktu kosong. Terus habis itu bisa dijadikan sebagai guideline, buku panduan, dan juga sebagai game, di mana di sini para usernya bisa berpartisipasi langsung dalam perubahan sifat mereka sehari-hari dengan adanya fungsi reward di dalam game tersebut dan menggunakan fungsi augmented reality. Di sini games ini bisa menjadi one-stop app di mana ada tentang informasi dan sosial media juga di dalamnya. Nah, ini kira-kira bentuk healthy campaign kami. Nah,
untuk yang pertama, apa yang akan kita lakukan sebenarnya, untuk yang pertama kita akan membuat the Creative Green Studio. Untuk itu di dalamnya ada animation maker, game developer, game building expert, semua yang digunakan untuk menyiapkan healthy campaign ini. Sendiri sebenarnya dari CSR dan juga bantuan secara volunteer, sehingga sebenarnya di sini kami belum membutuhkan bantuan dari AI dan lain-lainnya. Terus habis itu dari support from C, karena sebenarnya kami di sini selama pembentukan idenya bekerja sama dengan C, yaitu Sustainable Energy Advice, sebagai mentor. Lalu di sini kita akan menggunakan sosial media platform, di mana kami mencoba untuk menginklusikan influencer, sosial media expert, dan lain-lain untuk memblasting hal ini. Lalu ada support from RAI dan IAI Organization. Di situ kami membutuhkan bantuan dalam bentukan dukungan dan juga pemfamiliaran hal ini. Seperti itu. Ya, dan ini adalah outcomes kami. Yang pertama tadi sudah dijelaskan mengenai the recipe. Kita akan membuat social media content dan animation or application dan sejenisnya itu untuk common people pada tahun 0 sampai pertama. Kemudian yang kedua, kami akan membuat tester, membagikannya kepada masyarakat setelah kita mempunyai resepnya tadi. Kita akan membuat mereka mencicipi gimana sih tempe itu sendiri dengan cara membuat installation atau tempe exhibition, gimana kita akan bekerjasama dengan akademisi, dan juga orang-orang yang terkait yang mampu mendukung kita dalam pemberian tester ini. Selanjutnya kita akan membuka food stall atau tempat toko kecil dulu untuk menjadikan pilot project dari si tempe ini dengan cara bekerjasama dengan organization seperti RAI atau IAI dengan membentuk tempe residensial, kemudian membuat desain competition dan sebagainya, karena kita telah memiliki market dari tester tadi yang pertama. Kemudian jika itu sudah laku, maka kita akan membuka franchise di mana-mana, kami akan menyebarkan tempe di mana-mana, dan juga bekerjasama dengan government untuk meregulasi tempe policy yang sudah kita buat sesuai dengan bahasa tempe. Nah, target kami adalah kami dapat menginfluence sebanyak 5.364 orang untuk dapat mampu atau sekitar 10% dari total yang tadi sudah awalnya kita perhitungkan untuk mengurangi 0,097 gigaton CO2 emission, dan data ini kita dapatkan dari Center for Behavior Environment yang kita aplikasikan. So, ini adalah tim kita dengan sebuah impian kita akan mampu reach engagement sebesar 75% dari Indonesian people di tahun 2025 dan mengurangi 0,73 gigaton CO2 emission di Indonesia. Kami adalah arsitek muda yang berharap bisa mengaplikasikan langkah kecil ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Thank you.